VR sosial dan meltwater, pengguna Instagram diperkirakan sebanyak 1,69 miliar per April 2024. Instagram merupakan media sosial yang banyak sekali diperbincangkan di antara kita. Di sana banyak sekali konten yang menarik, mulai dari konten yang mendidik, konten mengenai kuliner, bahkan konten yang menghibur. Dari banyaknya pengguna yang saya sebutkan tadi, pasti kamu adalah salah satunya. Kalian sadar gak sih kalau sekarang sudah tidak ada lagi batasan di antara kita? Kamu dapat mengetahui apa saja yang terjadi di daerah-daerah yang berada di luar jangkauan kamu tanpa harus kamu mengunjungi daerah tersebut. Kamu juga dapat mengetahui dan merasakan karakteristik budaya, melihat orang-orang di sana, bahkan kamu dapat menggunakan gaya berbicara dan berpakaian mereka, begitu juga sebaliknya. Hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan salah satu contoh dari globalisasi. Globalisasi adalah proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batasan wilayah. Nah, secara umum, apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan proses interaksi dan integrasi antara individu, kelompok, dan juga negara di seluruh dunia. Nah, proses ini tuh melibatkan pertukaran informasi, barang, jasa, dan juga budaya yang mempengaruhi cara hidup, cara bekerja, dan juga cara berinteraksi secara global. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Thomas L. Friedman, seorang penulis dan juga jurnalis, mengatakan bahwa globalisasi merupakan proses yang membawa dunia menjadi lebih datar, dikarenakan adanya batasan-batasan antara negara dan juga budaya semakin kabur atau semakin pudar akibat kemajuan teknologi dan juga komunikasi. Yang kedua ada Manfred Steger, seorang ahli sosiologi, mendefinisikan globalisasi sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan ekonomi, politik, lingkungan, dan juga budaya. Ada 3 dampak dari globalisasi. Yang pertama yaitu ekonomi, yang kedua budaya, dan juga yang ketiga lingkungan. Pada bidang ekonomi, terdapat dampak positif, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru. Sedangkan dampak negatifnya, ekonomi dapat menyebabkan ketidaksetaraan antara negara miskin dan juga negara kaya. Lalu yang kedua yaitu pada bidang budaya. Pada bidang budaya, tentunya memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu globalisasi dapat menjadikan pertukaran budaya antara budaya satu dan juga budaya lainnya. Namun, hal ini dapat menyebabkan punahnya budaya lokal yang ada. Yang ketiga yaitu pada bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan, tentunya memiliki dampak positif pada globalisasi. Pada bidang lingkungan, tentunya memiliki dampak positif, yaitu globalisasi dapat meningkatkan aktivitas industri. Namun, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Contohnya yaitu polusi yang menyebar pada lingkungan sekitar. Dari ketiga dampak tersebut, tentunya ada solusi untuk menanganinya. Yang pertama yaitu, pemerintah dapat menerapkan regulasi untuk mempertahankan budaya dari dampak-dampak negatif globalisasi. Yang kedua yaitu, meningkatkan pendidikan tentang globalisasi untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, kemudian contoh dari globalisasi yang sering kita jumpai adalah munculnya e-commerce atau jual beli secara online seperti Amazon, Alibaba, dan lain-lain. Memungkinkan masyarakat global untuk membeli produk dari berbagai negara dengan sangat mudah tanpa harus datang ke negara tersebut. Nah, hal ini dapat meningkatkan akses pasar, tetapi juga dapat menyebabkan tantangan besar bagi bisnis lokal yang tidak dapat bersaing. Kesimpulannya, globalisasi adalah fenomena yang tidak bisa dihindari di era modern saat ini. Meskipun globalisasi menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan pertukaran kebudayaan, tantangan seperti ketidaksetaraan dan kerusakan lingkungan harus diatasi dengan pendekatan yang bijak dan kolaboratif. Kita bisa memaksimalkan manfaat globalisasi dengan meminimalisir dampak negatifnya.